Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dalam saat teduh kita pada hari ini. Oleh karena itu, biarlah kita mohon kekuatan dari Tuhan sehingga kita mampu untuk memahami firman ini. Dan melalui firman ini, kita semakin berbahagia, semakin mampu menikmati kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, untuk firman-Nya yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, karena kami merasakan atas berkat anugerah dan kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk hidup dan menikmati segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami masih mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Dan juga kami bersyukur karena kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Nyatakanlah kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman yang disampaikan hamba-Mu pada saat ini. Biarlah setiap kata yang terucap berasal dari suara hati Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 20. Demikian bunyinya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga kita masih mendengarkan tentang perjalanan kisah kehidupan Hana, yang mana suaminya adalah Elkana, kemudian dia memperanakkan Samuel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hana sangat setia kepada Tuhan. Besar pengharapannya, besar sekali tumpuan harapannya kepada Tuhan karena tekanan yang begitu besar yang dia rasakan atas penghinaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Penina. Dia tidak putus asa. Dia terus berharap kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan dengan caranya sebagai ungkapan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Dia berdoa berjam-jam, dia menangis, dia bersujud, dia memohon sekaligus melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak menyia-nyiakan apa yang dia lakukan. Tuhan sangat menghargai imannya sehingga tibalah saatnya seperti apa yang kita baca melalui firman ini tadi, maka mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata meminta dengan sepenuh hati, memohon dengan kerendahan hati, bersujud di hadapan Tuhan, mengungkapkan iman dengan perbuatan melalui hati yang berasal dari hati tidak pernah sia-sia. Ternyata Tuhan selalu berpihak dan mendengarkan orang yang meminta dan bermohon kepadanya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dia katakan, ia menamai anak itu Samuel. Samuel karena aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hana sesudah anak ini atau sesudah Samuel berhenti menyusui, dia serahkan kepada Tuhan. Dia berikan kepada Tuhan melalui dia menempatkannya di bait Allah. Sehingga Samuel dibesarkan di bait Allah walaupun tidak mengurangi, dan walaupun Samuel ditempatkan di bait Allah, dibesarkan di bait Allah, tapi tidak mengurangi perhatian, cinta kasih Hana terhadap dia. Karena Hana selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan Samuel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa tujuannya Hana memberikan Samuel padahal dia sangat merindukan anak ini ke bait Allah? Karena itu adalah janjinya. Karena dia katakan, kalau Tuhan memberikan, aku akan memberikannya kepada Tuhan kembali. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata melalui apa yang dilakukan oleh Hana sebagai orang yang percaya, orang yang diberkati Tuhan, adalah bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberikannya kepada kita, maka wajiblah kita memberikannya yang kita minta itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam arti bahwa apa yang kita minta dari Tuhan tidak boleh kita hanya pergunakan untuk menyenangkan hati kita sendiri atau keluarga kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri atau untuk kepentingan keluarga kita sendiri. Umpamanya kita meminta, Tuhan berikanlah kami rezeki, Tuhan berikanlah kami kesehatan, Tuhan berikanlah kami supaya anak kami bisa sekolah, Tuhan berikanlah kepada kami jabatan, Tuhan berikanlah kepada kami pada saat ini kami merindukan supaya kami bisa punya anak misalnya, supaya kami dikaruniai anak, atau berikanlah kami rumah, atau berikanlah kami apa yang kita butuhkan semua. Dan Tuhan sudah berikan, sekarang sudah kita nikmati. Artinya bahwa semua itu kita harus pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, yang berguna bagi orang lain, yang ada manfaatnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan ini kita ingat apa kata Mother Teresa. Mother Teresa orang yang setia kepada Tuhan, orang yang sangat mempunyai hati yang luar biasa terhadap sesamanya, orang yang baik hati, orang yang memperhatikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang terpinggirkan. Dia katakan bahwa salah satu penyakit terbesar adalah kalau kita menjadi tidak berguna bagi orang lain. Sekali lagi saya mau katakan, salah satu penyakit terbesar adalah ketika kita menjadi tidak berguna bagi orang lain. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman ini. Mari kita lakukan dalam kehidupan kami. Dan ujilah apakah kita semakin bahagia atau apakah kita semakin miskin atau kita semakin susah ketika kita melakukan yang terbaik. Membuat segala yang kita minta dari Tuhan dan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan yang berguna bagi sesama kita. Atau apa hasilnya? Mari kita coba di dalam iman kita. Demikianlah firman ini kita dengarkan pada hari ini. Tuhan yang menumbuhkannya dan berbuah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengingatkan kami kalau hidup kami di dalam iman. Dengan segala kerendahan hati kami memohon dan kami sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Tuhan. Maka harapan kami tidak akan sia-sia. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam menghadapi situasi pada saat ini, di dalam pergumulan yang kami rasakan, ajar kami selalu untuk boleh berharap kepada Tuhan di dalam iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga kami tidak mencari dari yang lain,
kami tidak berharap kepada yang lain yang ada di dunia ini. Tapi kami sungguh-sungguh boleh berharap kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup kami. Kami berdoa pada saat ini ketika kami menyadari bahwa kami juga punya harapan-harapan untuk kebahagiaan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu berharap kepada Tuhan dan ajar kami juga untuk berguna bagi sesama kami. Biarkanlah di dalam hidup kami ini kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berarti di dalam setiap kata, pikiran, dan perbuatan kami. Untuk kemuliaan Tuhan yang kami wujud nyatakan bagi sesama kami. Inilah harapan kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa bagi semua orang yang pada saat ini masih menantikan, mengharapkan pertolongan Tuhan dalam setiap perjuangan, harapan kehidupannya. Tuhan, kuatkan mereka sehingga mereka boleh beriman. Dengan iman mereka berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Inilah harapan kami dan juga kami berdoa untuk kehidupan kami pada hari ini. Jadikanlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kebahagiaan, dan kami bisa berguna, bermakna bagi orang lain. Setiap pikiran kami, tutur kata kami, dan perbuatan kami boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan akan menyertai Bapak Ibu sekalian dalam setiap aktivitas, setiap kerja karya dan usaha yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat, tetap semangat.